A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Felicia dari kelas 12 A2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia tentang Perundingan Linggarjati. Linggarjati adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Linggarjati, Jawa Barat. Linggarjati ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945. Dan dalam perjanjian ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, tetapi dengan syarat bahwa Indonesia harus bergabung dalam negara federal yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Perundingan Linggarjati menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun implementasinya menghadapi banyak tantangan dan akhirnya gagal karena perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Belanda. Latar belakang Perundingan Linggarjati dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, sedangkan Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Isi perjanjian Perundingan Linggarjati menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu yang pertama, pengakuan kedaulatan, yang kedua, pembentukan negara federal, ketiga, Uni Indonesia dan Belanda. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan ini antara lain yang pertama Sultan Syahrir, yang kedua Wim Seher Merhon, yang ketiga Lord Kiliar. Perundingan Linggarjati memiliki beberapa manfaat bagi Indonesia antara lain yang pertama pengakuan internasional, yang kedua menghentikan konflik, yang ketiga pijakan diplomasi, yang keempat pengakuan kedaulatan. Perundingan Linggarjati memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Yang kedua, berakhirnya konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda sementara waktu. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda hanya terbatas pada Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, perjanjian ini tidak sepenuhnya mengakui kedaulatan Indonesia. Dan adapun contoh yang terkait dalam Perundingan Linggarjati. Yang pertama, pengakuan kedaulatan. Yang kedua, pembentukan negara federal. Yang ketiga, dampak internasional. Yang keempat, konflik lanjutan. Dan yang terakhir, ada pelanggaran perjanjian. Belanda melanggar perjanjian ini dengan melancarkan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Serangan ini menyebabkan konflik antara Indonesia dan Belanda kembali memanas. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.